Syarat jadi imam sholat pertama, bacanya kudu fase. Yang fase pilih. Apa yang fase? Bacaannya yang fase. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu, Walung? Nggak jelas. Lu dari mana? Dari Walung. Nggak jelas kok. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Cari pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, bahasanya juga lembut, bener, cerdas, jangan janji-janji doang. Bener bang? Iya pilih, jangan janji-janji doang, tenang aja. Pokoknya ntar dapat kartu sembako murah, pret, sampai gini hari nggak ada. Berarti bohong, nggak fase tuh. Enggak. Usaha di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Bingung saya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kagak muluk-muluk. Asal sholat jamaah, imam jangan panjang-panjang bacaannya. Begitu doang. Bener kan, Pak? Lah iya, ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah, bacanya tabarok, surahnya waqiah. Lah, makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong. Apa dia bilang? Besok gua kapok dipimpin sama lu. Nah, kelamaan maghrib. Kenapa? Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah ketika sholat maghrib, mimpin habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah sampai habis, diomelin sama Rasulullah. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz, jangan panjang-panjang. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Kalau sendiri emang gak ngapa-ngapa. Bener bu? Makanya makmum pengennya gak muluk-muluk. Ya enggak, jangan lama-lama, udah cukup 2 periode itu doang. Mesti ditambah-tambahin gak usah. Jadi menyalahin konstitusi. Jadi kesana-sana gue ngomong nih. Kalau lapar emang begini bang, apaan aja nih. Jadi maunya makmum itu ketahuan. Makmum itu pengennya nggak muluk-muluk, asal sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, udah segitu doang. Enggak muluk-muluk. Bener po? Tuh. Jadi yang fase, yang alim. Yang alim sama Ustaz, alimnya sama. Bingung saya ini. Fasenya sama, kalau sama-sama fase, sama-sama alim. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, Ustaz saya lihat, waduh KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz, sama ini. Bingung saya nih, kemarin dia ulang tahun bareng ini, sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil ini dia. Bingung udah, dia kan CS kental ini dia. Oh sama sama. Ya udah kalau umurnya sama juga, tinggalnya bareng juga, syarat habis dah syarat fikih. Habis sudah. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini bang. Yang syarat dari saya doang ini, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ya kan yang bini 2 kan saya ada sabar dia po, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak diterima, akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur. Ya, Masya Allah, kita pengen tuh kebersamaan, kekompakan lewat masjid. Ya bang, imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek kan kacau sembahyang. Dulu kejadian po, tahun jebot. Dulu emang ada kejadian, ada 4 orang goblok. Sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Kaget imam mau atahiyat, apa dibilang atta tuh tikus jatuh. Orang geblek jadi imam. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam, nggak ngerti ilmunya dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Udah 2 yang batal tuh. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal po. Yang 1 harusnya selamat, ini di sebelah mari ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah itu orang PA. Makanya kita kepengen tuh, ya enggak, kudu ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Iya nih, kita sholat belajarannya banyak buat kita. Isra Mi'raj. Pelajaran apa? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu.
Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12 kita laksanain. Ustaz, saya sholat zuhur jam 8 jam 9 pagi boleh nggak? Nggak boleh lah, belum waktunya. Sholat ngajarin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang disiplin kita kan masih ditongkrongin, disiplin kita masih acak-acakan. Jujur aja bang, masuk tol, naik tol, bayar kita tempelin tol, keluar masuk di tol, masuk di tol, lihat udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Ini disiplin lu kagak jelas. Percis anak muda tengah malam naik motor, wow kencang buat po, jebetot, weng, lampu merah, dia nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti, siapa? SNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Ngomongnya enteng, saya kagak tahu ada bapak. Kenapa? Disiplin masih ditongkrongin. Kita pengen semua disiplin nih. Agama sumbernya disiplin bang. Rukun Islam sumbernya disiplin. Syahadat disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Kenapa? Karena nggak ada lagi nabi. Muncul banyak nabi-nabi palsu, kita aja nggak percaya. Udah dari mulai Ahmad Musodik ngaku nabi dari Bogor, dapat wahyu di Gunung Sindur. Mantan pelatih badminton ngaku nabi, ditangkap sama polisi 2 tahun di penjara, diwawancarain di TV. Allah, depan dia minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion, nabi PA. Menyalahi aturan, tangkap penjara. Muncul lagi di Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi, tangkap lagi penjara. Muncul lagi di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, ada agama namanya Jasun, Jawa, Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Nggak enak kok baca selawatnya, sallallahu ala Tugimin. Kurang enak. Di penjara sama polisi, tangkap lagi. Muncul lagi Jakarta, Lia Edan, ngaku Jibril, kagak tanggung-tanggung. Ngaku malaikat Jibril, di penjara 2 tahun lagi. Hebat polisi kita, Jibril ditangkap. Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. Nih udah banyak orang yang PA, enggak disiplin akidah. Yang kedua sholat, disiplin waktu. Yang ketiga puasa, disiplin makan minum. Sumbernya semua disiplin. Puasa, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum, bener kan? Tempe halal, halalnya kapan? Abis maghrib, tuh lagi puasa. Es buah halal, halalnya kapan? Abis maghrib. Kolak halal, kapan halalnya? Abis maghrib. Termasuk suami kita, istri kita halal. Kapan? Abis terawih. Abis maghrib nafsu amat po. Abis terawih lamaan dikit waktunya. Lah abis maghrib mah jalan-jalan doang. Semua diatur. Zakat disiplin harta, haji disiplin, tuh semuanya disiplin. Artinya apa? Kita semua ibadah muaranya disiplin. Sholat disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin jujur. Mana buktinya? Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 rakaatnya jadi 6, biar pahalanya banyak. PA diatur. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin tawadhu, rendah hati. Anggota tubuh kita bu, yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling mulia. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, bener kan? Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak, marah pala kita. Lu main keplak-keplak aja lu, ya enggak? Pantat boleh lu tabuk, tapi nih lihat pala gua dipitrain, marah. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Kagak ada. Ini kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Ketika sujud di hadapan Allah, lihat dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud. Bener bu? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Sholat ngajarin kita supaya tawadhu. Apa yang kita bawa kita sombongin dalam hidup ini? Nggak ada. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, sehelai benang pun nggak ada.
Kan disinggung sama ayah Oma lagunya tuh. Ya kan? Bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan ada lagunya ya, bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tulang pinggang setinggi dada. Ada lagunya po. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Lapal bang, saya kan Forsa. Ya Allah, makanya disinggung kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Maka wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mentang-mentang harta banyak, duit banyak, ditegur kagak nengok. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Mah kuntilanak kali po. Ya Allah, makanya hidup itu yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir di depan Indomaret, di Alfamart, lihat tuh tukang parkir. Mobil banyak banget, motor ada, semuanya mereknya bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir kagak sombong. Iya, saya juga tahu bukan punya dia, po. Ntar mobil bersih satu demi satu, pulang motor bersih sama sekali, kosong itu parkiran. Dia tukang parkir enggak sedih. Bener kan, po? Ini urusan cerita nyengir tapi mikir. Kenapa? Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Kalau hidup sudah tidak merasa memiliki, semua dari Allah, segalanya akan balik kepada Allah. Enak hati, bener bang? Hidup hanya titipan, jabatan titipan, kaya titipan, anak titipan, keluarga titipan, ya enggak? Termasuk ruh kita nih Pak, Bu, napas kita nih titipan. Ini ruh kita hak guna pakai, kagak ada surat-suratnya, bodong. Bener? Kalau Allah yang mau ambil, kapan bisa? Asal napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Makanya segitu doang umur po, mati deket banget sama kita. Asal napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Masuk enggak keluar lagi, habis sudah. Makanya orang dulu pernah ngomong, lu jangan sombong tong jadi orang. Manusia umurnya enggak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau enggak Senin Selasa, kalau enggak Selasa Rebo. Bener bang? Makanya kita kepengen jangan sombong di hadapan Allah. Sholat ngajarin kita jangan sombong. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran lagi buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok ke kiri. Yang punya harta, bantu tetangga, bantu saudara kita yang miskin. Alhamdulillah hari ini kita buktiin, kita santuni mereka, anak-anak yatim dan orang-orang duafa. Kenapa? Karena berbagi. Jangan pelit, punya duit banyak, harta, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis pala-palanya dikerepuk. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Pelit, medit. Makanya kalau orang kaya duitnya banyak, pelit medit, ntar duitnya habis diambil dokter sama dia. Habis diambil dokter kena liver, jantung, stroke, mati dah. Iya, nggak jadi pelit-pelit. Ada orang kaya miskin, fakir miskin, bantu hidup enak adanya orang lain. Bener bu? Disebut kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang kagak ada bawahan lah, selepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain. Nabi Adam aja sendirian di sorga enggak betah po. Nabi Adam sorga sumber kenikmatan, diciptain Nabi Adam sendirian, kagak betah. Nabi Adam bengong aja, ditegur sama Allah, bete Nabi Adam, galau ini, gabut. Diciptain ibu Hawa, anteng banget.
Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Mana buktinya? Hari ini kita buktiin. Saya ngomong begini di panggung karena bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu PA bang. Hidup enak adanya orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Hidup enak adanya orang lain. Simbol kebersamaan, kekompakan. Makanya Al-Imam Ghazali pesan buat kita. Apa pesannya? Kun kal yadain walatakun kal udhunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan hidupnya. Jangan kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur bu. Jangan kayak kuping hidup dah. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kagak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hidup jangan kayak kuping dah. Hiduplah seperti 2 tangan. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Dateng garukin. Gak mungkin kiri gatel, kanan ngomel sendirian. Mampus tuh garuk sendiri. Gak ada. Kanan gatel, kiri gak pakai diundang. Dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup enak kayak 2 tangan po. Enak. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Biarin gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan gue lakonin. Tapi yang kanan nggak sombong. Ingat sama yang kiri. Yang kanan negor. Sabar kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu kiri. Hidup begitu enak bang. Kerjasamanya kompak. Tangan kanan sama tangan kiri. Kapan? No Pak Polisi, hari Senin apel di kantor. Baru bikin upacara, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, tangan gantian. Iya deh gua ngalah ke belakang. Cakep barisnya. Coba tangan kanan sama kiri kagak ada yang mau ngalah. Jalan begini kita nih. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener bu? Beda boleh, marahan jangan. Status sosial bukan ukuran kita. Ya enggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah bukan harta, jabatan, bukan. Yang paling mulia adalah ketakwaan kita. Maka kita pengen kebersamaan. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kita pengen lewat masjid, lewat Isra Mi'raj. Ayo kita kompak bersatu. Umat Islam jangan mau diadu domba. Jangan mau dengar berita-berita hoak-hoak yang kagak jelas. Bener bu? Apabila kita dengar begitu, kita tabayun langsung sama orangnya. Sekarang zaman fitnah, apa aja ada, bisa digoreng berita semuanya. Benar, kita harus dewasa menyikapi ini semuanya. Umat Islam dia dihina, dikatain, banyak di mana-mana. Tabayun dulu. Artinya apa? Kita pengen semuanya kondusif negeri kita. Bukan berarti kita, ya Allah, kadang aneh. Ngeritik sedikit, dibilang radikal. Enggak, sayang. Bukan itu pak, kita ngeritik karena sayang, bener. Karena kita cinta. Dikritik jangan marah, itu udah resiko jadi pemimpin. Ketika dikritik harus terima. Oh iya, berarti aneh. Nggak ada yang disebut radikal itu dia nyusun kekuatan dengan senjata perang lawan pemerintah, baru namanya radikal. Kalau ceramah ngeritik-ngeritik mah enggak. Berarti kita peduli, jangan begitu. Dia dikit-dikit radikal, no dia ceramahnya tangkap lah. Dia kira capung kali main tangkap aja. Jangan begitu. Ayo kita belajar dewasa sedikit, kita belajar berdemokrasi sedikit. Enak kalau duduk bareng. Semua permasalahan bisa diselesaikan kalau dengan musyawarah. Jangan main radikal. Wah, radikal itu maknanya luas pak. Makanya kita kaji, kita ngobrol dulu. Enak. Artinya apa? Kita pengen kondusif negeri kita. Kita pengen sayang bener dengan Indonesia, bener bu? Kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita pengen maju terus bersama, berjuang bersama buat Islam, berjuang buat agama, berjuang buat negara.
sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Musuh kita terlalu banyak bang, tergantung musuh. Kita berjuang perlu senjata, ada silet, ada golok, ada kampak, ada pisau, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kan nyocok. Ustadz, yang kita hadapin musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang pada terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas. Ayo kita semua dengan sesuai porsinya. Kalau emang kita kambing, kita ngembe. Kalau emang kita ayam, kukuruyuk. Jangan jadi ayam ngembe, nggak pantas. Maka kita pengen kebersamaan lewat Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi memasuki Ramadan. Ini di mana-mana udah banyak penutupan, taklim, tawakuf sementara nyambut Ramadan. Dengar di mana-mana speaker tuh di pengajian, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengar itu po, dengar ya Allah, hati kayak dirorot. Ingat dah tuh kita, ingat masa apa? Ingat sama yang udah kagak ada. Maka bulan Sya'ban ini bulan roah, asal kata arwah. Kita ngirimin doa buat orang yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup kita silaturahim. Makanya ajaran Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, beliau datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rob. Tuh makanya kita disuruh roahan, ngirimin doa buat almarhumin wal marhumat, suruh banyakin ziarah ke kuburan. Datang, assalamualaikum ya ahlal kubur, datang ziarah ke orang tua yang udah kagak ada. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi kita ziarah bang. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita dengar waalaikumsalam ji, lu nyampe bu ilah ilallah bu, itu surat yasin habis kita lempar, sendal jepit putus kita lari ngibri, tasbih ampar-amparan. Kenapa? Ada penampakan ziarah sama bersyukur masih punya orang tua yang masih pada hidup. Datengin, ziarahin, ya enggak, datang silaturahim. Apalagi ntar malam takbiran po, punya emak bapak enak masih ada, datang malam takbiran, assalamualaikumnya, assalamualaikum mbak, assalamualaikum, tuh bawain tuh nyak lebaran nggak bawa apa-apa, saya bikin apa-apa nih, sama tupat doang sama opor ayam. Emak sampai ngomong, emang lu punya ayam neng? Tahu ya, laki saya ayam siapa tuh dipotong. Nah apa kata emak? Emak sampai ngomong begini, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin. Tuh emak tuh masih mikirin anak. Makanya anak, ya Allah, orang tua dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak, bener. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Ya Allah, apa pernah kita beliin beras sekarung setiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Bener? Ya ilaha illallah. Tuh masih mikirin, emang lu pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin, masih khawatir buat sama cucu. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucunya mana? Lu khawatir banget. Makanya udah ketahuan film Sidul tuh, Ngkong Tile sayangnya sama Atun doang sama Sidul. Lihat si Mandra kan anaknya po, sian banget Mandra. Ya Allah, si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor, Mandra beli celana 50.000 kagak dibeliin. Makanya Mandra marah-marah mulu, biarin kalau ketahuan begini jangan beranakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin, semua nyakit. Mandra kesian banget tuh. Makanya engkong sayangan sama cucu. Lebaran pertama ajak anak kita, bini kita, anak semua neng, neng kita lebaran ke rumah emak. Lebaran pertama 7:30 bayang id kelar, ajak assalamualaikumnya. Mbak, si mau bocah ini datang mau bini saya, mbak maafin mbak lebaran. Lebaran pertama kan air mata udah ngerujug aja bu, air mata cetek banget. Maafin mbak, ngomong sambil nangis kagak jelas. Maafin mbak, nangis dari 8:30 sampai 8:30 sampai 10:30 nangis, saking salahnya sama orang tua.
Kelamaan nangis lapar. Ngomong saya belum makan ini mbak, bisa bayangin. Lo makan nih, makan. Emang opor lo yang bawain sama tupat malam tuh bini lo tuh. Ya Allah, emang anak kagak punya keketek, kagak punya anak sial diangkalan. Dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah, masih mikirin kita ditinggalin. Makanya bersyukur ibu kita, ya Allah tahun kemarin masih terawih bareng, tahun ini enggak terawih bareng sama kita. Tahun kemarin masih nisfu bareng, nisfu Sya'ban sama kita, tahun ini enggak. Maka kita bersyukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat panjang, insya Allah bisa ketemu dengan Ramadan. Kita bersihin jiwa kita, hati kita suciin, masuk Ramadan jiwa kita bersih, keluar Ramadan jadi orang yang bersih. Bersih apa? Lahir dan batin. Maka makna Idul Fitri suci lahir dan batin, bersih kayauma waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Makanya orang baru lahir bayi dosanya nggak ada, orok dosanya nggak ada po, orok dosanya nggak ada. Makanya orok kita cium kapan aja enak, orang nggak ada dosanya. Siang malam sore tengah hari kita cium enak, mulutnya kita cium masih wangi lah. Orok tuh, coba nyium aki-aki tengah hari, wah beda rasanya po, bau tembakau. Bayi mah orang nggak ada dosanya, makanya dicium kapan aja enak. Kita nanti keluar Ramadan kayak bayi, bayi baru lahir rezekinya lancar, ada aja yang nengokin, datang tetangga nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Ya Allah, tuh bayi padahal belum ada giginya. Rengginang dimakan masa apa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya Allah po, kan gua lagi ngomongin dosa. Bayi kagak ada dosanya, orok po kagak ada dosanya. Tuh ada yang bawain makanan, ada yang bawain ini, sampai ada yang bawain rengginang. Itu ya elah ceramah makan nenek ini begini nih kok. Ya gurunya masih ada, diterangin salah. Ya elah elallah, itu bayi kagak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain makanan, akhirnya kemakan emaknya rengginang. Tuh, emak bisa makan rengginang gara-gara siapa? Keberkahan bayi yang belum punya gigi. Tadi kan udah dosa po duluan. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih sehat, panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, dan insya Allah dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang peringatan Isra dan Mi'raj ini ada manfaat buat kita semua, menjadi athar buat kita, ilmu yang manfaat. Insya Allah kita semua berkumpul hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jauh waktu johor dikit lagi, dan ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya juga belum makan nih, lapar ya. Ya, ya dah ini aja ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga dah. Ini aja dari ya Bung ya, dah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, dan pulang dulu po, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ntar doa dulu ya. Orang kalau ngaji dosanya dirontogin, dosa-dosa yang dirontogin dilempar ke laut, laut nolak, dilempar ke gunung, dosa kita ditolak sama gunung. Itu dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Nah baik-baik dah ini aja dah. Alhamdulillah ya, saya kemari enggak ada bocah ada madu no sono jualan bocah ada.
Ya, yang silakan yang mau beli madu ada di sana Bu. Ya, dan ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.